adik-adik, apa kabarnya? Wah, Kak Riana senang bertemu dengan adik-adik. Ayo adik-adik, kita sapa teman-teman yang lain dengan menyanyikan lagu Halo Apa Kabarmu. Dengan berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita dan semangat ya. Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Sekali lagi. Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Adik-adik, tentu senang ya Tuhan Yesus berada di dalam rumah kita. Kita akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu ini, kita buka dalam doa dulu ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak Ariana berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, saya sudah bangun pagi dan boleh beribadah sekolah minggu anak. Tuhan sudah menjaga saya tadi malam dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar saya akan bernyanyi bersama teman-teman dan mendengar cerita dari Alkitab. Temani saya ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus menjaga adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik saat adik-adik sedih atau susah. Jadi, adik-adik tidak perlu takut. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Saya Ada, Tuhan Pun Ada. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita sambut dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik.
Kak Evi senang kembali bertemu dengan adik-adik semua. Sebelum kakak lanjut, kakak ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan pimpin kami semua sehingga kami boleh mengerti akan cerita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin adik-adik. Sebelum kakak bercerita tentang Tuhan Yesus, kakak mau cerita tentang Rio. Rio ini adik-adik dia masih kecil seperti adik-adik semuanya. Hari sudah mulai malam dan Rio pun bersiap-siap untuk tidur. Tetapi sebelumnya Rio mencuci tangan, mencuci kaki dan tidak lupa menggosok gigi. Nah adik-adik, sebelum Rio tidur, Rio berdoa dulu adik-adik. Ya, setelah itu kemudian Rio tertidur. Tetapi adik-adik, tidak lama kemudian lampu mati dan keadaan menjadi gelap sekali. Dan Rio berteriak memanggil ibunya. "Ibu, ibu!" Ibunya Rio datang dan bertanya, "Ada apa Rio?" "Rio takut, Bu." "Kenapa takut Rio?" tanya ibu. "Kan Rio tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang menjaga Rio. Yuk kita berdoa kembali." Setelah berdoa, Rio pun tidak takut lagi adik-adik. Karena Rio percaya bahwa dia tidak sendiri. Rio tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang beserta dan menjaga Rio. Apakah adik-adik pernah merasa takut seperti Rio? Murid-murid Tuhan Yesus pun waktu itu merasakan takut adik-adik, bahkan merasakan takut sekali. Tetapi Tuhan Yesus mengajar mereka untuk percaya kepadanya dan tidak takut lagi. Kita dengar yuk ceritanya. Hari sudah mulai malam. Murid-murid berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus di atas gunung. Dan mereka baru saja memakan roti dengan orang banyak. Orang banyak ini sudah kembali ke rumahnya mereka masing-masing. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Segeralah menyeberang dari sini dan aku akan tetap tinggal di sini." Tidak lama kemudian adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus turun dan mereka mendapatkan perahu mereka. Kemudian mereka bersama-sama adik-adik, mereka berlayar. Adik-adik, udara sangat cerah. Tidak ada ombak. Mereka bersukacita, mereka bernyanyi karena mereka baru saja menyaksikan kuasa Tuhan. 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak, sehingga orang banyak, murid-murid pun bisa makan. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tenaganya mulai kuat adik-adik. Mereka mendorong perahu mereka, mereka mendayung adik-adik, mereka bersukacita. Tetapi tiba-tiba langit mulai gelap adik-adik. Dan ombak datang adik-adik, makin lama makin besar. Perahu mereka diombang-ambingkan ke kanan, ke kiri. Mereka adik-adik ketakutan adik-adik, tetapi mereka berusaha untuk mendayung kembali perahunya agar bisa jalan. Tetapi perahunya tidak maju adik-adik, tetapi diam di tempat karena ada ombak besar. Bahkan air masuk ke dalam perahu mereka. Dan murid-murid ini mengambil ember adik-adik. Mereka mengambil tempat, lalu airnya dia ambil dari dalam perahu. Mereka buang ke dalam laut. Ambil lagi adik-adik, mereka buang lagi. Tetapi airnya masuk lagi, mereka buang masuk lagi adik-adik. Mereka sangat ketakutan adik-adik. Mereka sangat ketakutan dan mereka berteriak, "Waduh, bagaimana ini? Kita akan tenggelam, kita akan tenggelam." Adik-adik, ketika mereka ketakutan,
Mereka putus asa. Tiba-tiba mereka melihat, lihat, ada orang berjalan di atas air. Lalu yang lain juga melihat, adik-adik. Jangan-jangan itu hantu. Itu hantu. Karena adik-adik, tidak mungkin orang bisa berjalan di atas air. Orang ini adik-adik makin lama makin mendekat. Setelah dekat dia bicara, jangan takut, aku ini Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, muridnya saling lihat satu dengan yang lain dan mereka sukacita. Oh, Tuhan, Tuhan datang. Tetapi adik-adik, Petrus tidak percaya. Dan Petrus berkata, Tuhan, jika memang Engkau, suruhlah saya datang ke tempatmu. Lalu Tuhan Yesus berkata, marilah, datanglah kepadaku. Adik-adik, tidak lama kemudian Petrus turun dari perahu. Dia melangkah, adik-adik. 1 langkah, 2 langkah. Tiba-tiba ada angin besar, adik-adik, menerpa dia. Dan dia mulai ketakutan, adik-adik. Kemudian Petrus tenggelam, adik-adik. Petrus teriak, Tuhan, tolong. Lalu Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau tidak percaya, hai Petrus? Lalu adik-adik, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menarik Petrus keluar dari dalam air. Tuhan Yesus lalu masuk ke dalam perahu, adik-adik. Seketika juga murid-muridnya sujud tersungkur dan dia berkata, benar bahwa Engkaulah Tuhan, Anak Allah yang berkuasa. Tidak lama kemudian adik-adik, ombak pun mulai redup dan berhenti, adik-adik. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, tidak lama kemudian sampailah mereka ke tepi dengan selamat. Nah, adik-adik, ketika murid-murid Tuhan Yesus di tengah danau, mereka dalam bahaya, Tuhan Yesus tahu tidak? Ya, Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus menolong mereka. Demikian juga dengan kita, adik-adik, dengan kakak dan dengan adik-adik. Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus melihat dan tahu segala masalah kita. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua jika kita percaya kepadanya. Nah, adik-adik, ayat hafalan dalam Ibrani 13 ayat 6 yang berkata, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Kita ulangi sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Ya, adik-adik, sebelum kakak mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk memberikan persembahan. Bisa ditransfer ke rekening seperti di bawah ini ya. Nah, adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan mengakhiri, kita akan tutup dalam doa. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkaulah penolong kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kumpulkanlah kami minggu depan untuk kembali datang ke sekolah minggu walaupun masih online. Dalam namamu kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa,
kasih Bapa di dalam surga, ku berterima